Murabitun. Nama Al-Murabitun berdasarkan tempat tinggal mereka, yang pada awalnya mereka menempati Ribat, sejenis surau. Asal-usul dinasti ini dari Lantuna, salah satu suku dari Sanhaja. Mereka juga disebut Al-Mulasimun atau orang-orang yang bercadar. Secara kronologis, berdirinya dinasti Al-Murabitun diawali ketika seorang pemimpin suku Lamtuna bernama Yahya bin Ibrahim Al-Jaddali melakukan perjalanan haji ke kota Mekah. Dalam perjalanan pulang, di suatu tempat yang bernama Naflis, ia bertemu dengan seorang guru sufi yang bernama Abdullah ibnu Yasin Al-Zazuli, seorang alim ulama bermadzhab Maliki. Kemudian mereka mulai menyebarkan agama Islam di Lamtuna yang didukung oleh kepala suku Yahya bin Umar dan adiknya yang bernama Abu Bakar ibn Umar. Dari tokoh inilah kemudian Murabitun mulai berkembang di bawah seorang pemimpin spiritual, Abdullah ibn Yasin, dan seorang komandan militer, Yahya bin Umar. Mereka berhasil memperluas wilayah kekuasaannya sampai ke Wadi Dar. Kemudian mereka juga berhasil menaklukkan kerajaan Sijil Masad yang dikuasai Mas'ud bin Wanud bin Al-Muagrawi 447 Hijriah atau 1055 Masehi. Ketika Yahya bin Umar meninggal, jabatannya digantikan oleh salah seorang saudaranya yang bernama Abu Bakar bin Umar. Abdullah bin Yasin meninggal dunia 1059 Masehi dalam pertempuran melawan suku-suku barbar di Sahara dan Maroko. Abu Bakar bin Umar selanjutnya memimpin gerakan hingga ia memindahkan ibu kota kekuasaannya ke sebuah kota kecil di Sahara, ke Marrakesh pada tahun 1700 Masehi. Maksudnya 1770 Masehi. Selanjutnya masa kejayaan dinasti Murabitun ada 4 aspek. Itu yang pertama, kemajuan di bidang politik. Kedua, kemajuan di bidang ekonomi. Ketiga, kemajuan di bidang pembangunan. Dan terakhir, kemajuan di bidang intelektual. Kemajuan di bidang politik bisa dilihat pada dinasti Murabitun ketika mengalami kemajuan, yaitu di bawah kepemimpinan Yusuf bin Tashfin. Ia memperluas kekuasaannya ke Fez, kemudian ke Tlemcen, Al-Sir, hingga mencapai pegunungan Tabiles. Kemajuan di bidang ekonomi ditandai di wilayah Sudan di bagian barat, merupakan sebuah wilayah perkampungan dan masyarakat bernegara yang memusat. Kegiatan gembala berlangsung di Sahil dan merupakan dinasti pertama yang membuat dinar dengan memakai huruf Arab dengan tulisan Amir Al-Mu'minin di bagian depan. Kemajuan di bidang pembangunan bisa dilihat pada masa pemerintahan Yusuf, yakni ia berhasil membangun masjid di kota Marrakesh. Pada masa pemerintahan Ali juga ada pembangunan Istana Ali di Marrakesh. Dan kemudian kemajuan di bidang intelektual, berkembang ilmu kedokteran, muncul tokoh terkenal yaitu Abu Marwan Ibnu Abdul Malik Ibnu Zur yang lebih dikenal dengan Ibnu Zul. Ia adalah seorang tabib dan ahli beda terkenal yang hidup sezaman dengan Ibnu Syekh. Menurut catatan sejarah, pemimpin dinasti Murabitun berjumlah 6 orang. Dari 6 orang itu, 4 orang yang pertama berhasil mengantarkan dinasti itu berkembang dan mengalami kemajuan. Mereka adalah pada masa pemerintahan Ibrahim bin Shifim terjadi peristiwa pemberontakan sebanyak 3 kali, yakni 144 Masehi. Pada tahun ini pula Ibrahim meninggal dunia. Sepeninggal Ibrahim, kepemimpinannya diwariskan pula kepada saudaranya yang bernama Ishaq bin Tashfin. Bersamaan dengan itu, muncul gerakan Al-Muwahhidun yang berhasil menguasai kota Marakifi yang dikuasai oleh Al-Murabitun pada tahun 1146 Masehi. Faktor lainnya yang mengalami kemunduran dinasti Murabitun antara lain seperti yang dikemukakan oleh Abdul Halim Uwais adalah yang pertama, karena Ali bin Yusuf amat mengacaukan masalah-masalah pemerintahan. Ia jarang bergerak, menyumbat lubang-lubang
untuk menerobos pertahanan daulahnya di Maghrib dan Andalusia. Yang kedua, akibat kelalaian Ali ibnu Yusuf dan kecenderungan para fuqaha untuk mengkafirkan orang yang menumpuk harta. Mereka mengkafirkan setiap orang yang berusaha memegang prinsip-prinsip syariah, khususnya masalah-masalah akidah dengan dalil akal. Bahkan telah mengkafirkan tokoh terkemuka dalam Islam, yaitu Al-Ghazali, dan memfatwakan untuk membakar karya-karyanya. Yang ketiga, para pengusaha dan fuqaha memadamkan kewajiban beramal ma'ruf nahi mungkar. Buktinya mereka tidak merubah kondisi yang dilanda kebobrokan dan kebejatan moral masyarakat, padahal mereka mampu melaksanakannya. Kemudian dinasti Muwahhidun. Muwahhidun merupakan dinasti Islam yang pernah berjaya di Afrika Utara selama lebih 1 abad. Didirikan oleh Muhammad bin Tumad pada tahun 515 sampai 660 Hijriah atau 1121 sampai 1267 Masehi. Ia berasal dari suku Barbar. Ibnu Tumad memiliki semangat yang besar untuk belajar ilmu agama. Awalnya hanya ingin menyebarkan agama Islam, namun karena ambisi politiknya dan ia memiliki pengikut yang banyak hingga akhirnya ia mulai ingin menjatuhkan dinasti Morabitun. Bahkan untuk kepentingannya, Muhammad ibnu Tumad mengatakan bahwa ia adalah penyandang gelar Al-Mahdi, yaitu orang yang diutus untuk memulihkan Islam untuk yang benar. Dan bahkan ia menyatakan bahwa ia berpredikat maksum atau tidak memiliki dosa, serta ia juga menuduh kaum Murabitun adalah kafir dan menyatakan bahwa orang kafir darahnya halal untuk dibunuh. Adapun urutan-urutan pemimpin dinasti Muwahhidun adalah Muhammad bin Tumad, Abdul Mu'nim bin Ali, Abu Ya'qub Yusuf Ya'qub Al-Mansur, Muhammad An-Nasir, dan terakhir Yusuf Ya'qub Al-Mansur Al-Mustansir. Kejayaan dinasti Muwahhidun terjadi pada masa Abu Yusuf Al-Mansur 1184 sampai 1199 Masehi. Di antara kemajuan dinasti Muwahhidun yaitu yang pertama, kemajuan di bidang arsitek ataupun bangunan seperti pembangunan menara Miralda sebagai pelengkap untuk masjid besar. Yang kedua yaitu pembangunan di Maroko dengan membangun Ribat Alfit yang mencontoh Skandaria, dan di Maroko ia membangun sebuah rumah sakit yang oleh tokoh sezamannya Al-Marbushidi yang dianggap sebagai bangunan yang tak ada bandingannya. Yang kedua, kemajuan di bidang keilmuan. Selanjutnya, kemunduran dinasti Muwahhidun terjadi ketika Abu Yusuf Ya'qub meninggal dunia pada tahun 995 Hijriah atau 1199 Masehi. Kemudian digantikan oleh putranya yaitu bernama Muhammad Al-Nasir yang berusia relatif muda yaitu 17 tahun. Pada masa pemerintahan Al-Nasrillah, tantangan berat banyak melanda dinasti Al-Muwahhidun. Kekalahan demi kekalahan dialami Al-Muwahhidun membuat seluruh kekuasaan Al-Muwahhidun mulai melemah. Khalifah pengganti Al-Nasir adalah khalifah yang tidak cakap dan tidak dapat berbuat banyak. Setelah kekalahan dalam perang melawan Kristen, daerah kekuasaan Muwahhidun pecah menjadi daerah-daerah kecil yang menggantikan dinasti Al-Muwahhidun. Demikianlah informasi tentang dinasti Al-Murabitun dan dinasti Al-Muwahhidun. Sekian dan terima kasih.